ada relasi, ada ruang tamu, keluarga, makan, apa segala macam. Ruang personal ini seharusnya ruang tamu pun ruang keluarga. Karena ukurannya kecil. Kemudian kalau kita ngomong tentang kontrak bikin atau rumah susun, apa sih yang menjadikan ekspektasi di dalam rumah susun? Kata-kata kompleksitas kemudian masalah. Yang pertama adalah keterbatasan. Nanti kalian ketika survei gitu, kalian akan oleh suatu hal yang terkait tentang masalah keterbatasan. Kedua adalah introspeksi. Kita bicara mengenai sesuatu hal yang itu fungsi nilai. Kalau kamu baca punya apa aja deh itu bicara revolusi industri pada saat itu prinsip-prinsip desain yang awalnya penggunaannya sangat menurut tapi ada pemegahan kemudian pemegahan yang itu ada beberapa flora fauna yang tampil euforia apa ya, sesuatu yang megah indah pada alam itu transformasikan terhadap arsitektural maupun desain interior. Itu dulu belum ada ya, tapi mereka udah merasakan ruangan dalamnya. Tahun 1800 kemudian 1996 dilanjutkan lagi oleh menggunakan kompol function oleh Sullivan. Mereka mengaitkan dua ide itu menegaskan bahwa sebuah struktur harus menunjukkan tiga kualitas. Yang pertama itu integritas, kedua integritas, ketiga adalah komunitas, yaitu kokoh, berguna dan indah. Estetika nomor 3, tapi fungsi utama nomor 1. Detail itu nomor 1. Ini, sekarang kalian akan pelajari aspek perancangan 1. Kita akan membahas tentang di mana di situ tuh paling penting adalah fungsi, nilai fungsi paling penting. Lalu ya sama segala macam kalian senang kadang kita harus perlu beradab dalam peradaban. Kalau kita bisa berlomba mengeluarkan kuliah segala macam karena juga kemudian ya udah itu saatnya terakhir batasan-batasan yang dianggap ada nggak sesuai konsep apa segala macam. Kadang itu ada. Karena kita bicara mengenai nggak cuma kamu tahu tuh ada instalasi apa kemarin kalau ada sebuah bangunan yang harus
gimana gitu, instalasi yang boleh terkait seperti itu adalah desain yang ideal, tapi bukan desain yang menonjolkan pada foto hal-hal terkait tentang apa yang ada di pasar sekarang. Kita mendesain itu, kita melahirkan pasar baru, terus memunculkan pasar yang ada, udah ada pasar, sekarang kita masuk ke situ. Karena saya sering sekali bilang ke kalian kita itu punya konsekuensi, kita punya konsekuensi yang namanya desainer itu harus punya pilihan. Kalian mau pengen ke arahnya mana? Karena kalau enggak, saya nggak bicara tentang ratusan orang, saya bicara tentang jutaan orang atau ribuan orang. Desainer itu entah itu album, entah itu mahasiswa, entah itu studi, atau dia senior, atau arsitek yang mendesain interior, dan masih bagaimana kita bisa berlomba-lomba, karena ketika kita mendesain, kita selalu pakai sekolah, apa iya kita nggak mau menggunakan dosen. Nah, untuk berusaha di itu perancangan pertama itu kita harus memilih arahnya mana, konsepnya ke arah mana. Karena apa? Ketika kalian menyusun konsep satu, dua, tiga, empat, lima, kalian punya karakter, kalian lulus nanti, kalian akhirnya punya konsep apa atau branding apa. Itu penting. Satu-satunya cara adalah ketika kalian membuat tugas. Salah satunya portfolio kalian adalah studio perancangan satu. Studio perancangan satu jadikan portfolio kalian. Melamar pekerjaan ke depan nanti, atau melamar profesi atau melamar program magang, ya, bukan melamar atau pacar ya. Jadi terkait tentang studio perancangan yang satu ini, saya berharap Pak Aryo berharap bahwa kalian totalitas, karena studio perancangan satu ini studio perancangan paling banyak, bahwa studio perancangan yang kita satu ini itu bisa jadi tolak ukur kalian gimana dia? Ada warga saya bicara mengenai konsekuensi dan tugas-tugas berikutnya ada 14 kali pertemuan, sekali kita harus melakukan. Saya berharap kita saya ada di intensi akan ditekankan
ada Sabila, satu lagi Sabila, Lintang, Sabila, terus kemudian Savana, sama Savana, Diva, Alexander, Sarah, sama dan dua kelompok lain. Selamat kalian katanya yang dua grup lain selamat grup dua ya dia juga pertemuannya 14 mata kuliah. Banyak. Nah, saya pertemuan satu, pertemuan satu. Saya namanya Taufan, saya online. Pertemuan keduanya akan offline. Saya sama Andre. Karena Sabtu kita nggak bisa hadir hari Rabu karena di minggu depan. Kalian kalian harus tetap konsisten dengan jadi dosennya lain kalian tetap dosennya salah satu dosennya ya dan ke dosen lain misalkan kita ya udah nah tapi akan didaftarkan pas atau kelas kita belum tahu ada karya ini adalah minggu pertama ya dan bukan pertemuan satu dan pertemuan kedua ini hanya untuk online nanti kalau misalnya disuruh presentasi kita presentasi duluan aja deh ya dimarahin nggak apa-apa kemudian takut masalah manajemen tapi soalnya gue mau sholat menghadapi kalian berbicara itu ada prinsip ya. Ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Ada pertanyaan? belum. Lalu lagi Bapak maaf suaranya putus-putus. Suara siapa yang putus? Suara Bapak. Dari tadi sampai akhir? Baru tadi Pak. Baru tadi mana? Tadi yang pertama sampai akhir atau barusan banget? Awalnya masih jelas Pak, tapi agak kesininya mulai putus-putus. Oke, ya. Kalian harusnya langsung ngomong ya. Takutnya saya udah mau ngomong panjang lebar, ternyata kalian nggak paham terus karena putus-putus gitu. Kasian toh. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu lagi kalau saya ada putus-putus lagi. Lalu ada pertanyaan nggak?
intro ini awalnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung lanjut ya. Ada pertanyaan? Kok nggak ada suaranya? Coba saya tanya ke Sabila. Anjir itulah. Untuk sekarang belum Pak, tapi nanti mungkin ada pertanyaan. Oke, sip. Yuk. Anjir itu. Nah, Sabila. ini ada tugas kalian. Sebelum kita masuk ya. Jadi ini ada tugas pertama dari si Hanifah gitu. Nih, apa alasannya ada compact living? Ada dong. Segala sesuatu butuh alasan ya enggak? Nah itu presentasi yang menarik nih menurut saya. Terus compact living hadir memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia bla 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 segala macam. Tapi sayangnya ini nggak ada gambar. Harusnya ada gambar di sini. Secara compact living apa segala macam ini ngambil dari internet, harusnya ada cuplikannya sedikit. Atau ada kabarnya juga, karena orang zaman sekarang malas untuk membaca satu persatu. Orang bisa dipancing lewat gambar. Nah ini seperti ini bagus. Nah eco dan compact living house. Ini contohnya. Hunian yang memiliki compact house, namun banyak memperhatikan unsur ekologi atau ramah lingkungan. Jadi eco dan compact living house ini konsep hunian ruangan yang padat, ruangannya kecil, tapi bahan-bahan materialnya ramah lingkungan. Nah, ketika kalian milih ramah lingkungan ini, saya selalu bicara, saya sangat senang kearifan lokal, saya sangat senang ramah lingkungan, saya sangat senang material-material yang itu diambil dari kita sendiri, sekitar kita, alam. Bukan merusak loh ya, mengambil untuk sustainability ya, untuk jangka panjang, kebermanfaatan jangka panjang, bukan merusak loh ya. Karena prinsip craftsmanship atau ketukangan itu bukan merusak, tapi kalau prinsip industri itu bisa jadi itu merusak. Nah ini yang perlu dicermati. Ketika kalian memilih materialnya lokal, pertanyaannya ngomongin tentang lokal, pertanyaannya ngomongin tentang ramah lingkungan, ya udah fokusnya adalah ramah lingkungan, bukan ngomongin tentang bagaimana perawatannya atau bagaimana ngebersihinnya susah apa enggak. Itu nomor sekian. Gitu. Tapi ketika kalian memiliki konsekuensi bahwa kalian memilih material lokal, itu adalah pilihan, itu adalah konsekuensi, gitu ya. Ada yang tahu apa itu namanya konsekuensi? Saya tanya sama Ruby, ada nggak? Coba. Hadir. Kayaknya salah satu aja ya nanti yang konsekuensi hal yang ditanggung atas pilihan kita, Pak. Nah, mau baik atau buruk. Nah, benar. Itu adalah konsekuensi. Jadi ketika kalian memilih material, misalkan katakanlah ya bambu, bagaimana perawatannya, bagaimana apa segala macam, itu nomor sekian lah. Yang terpenting kita udah mengambil sikap bahwa kita akan memakai material A, kayu, B, bambu atau sebagaimana macam. Nggak bisa itu dibandingkan. Itu nggak bisa. Ketika kita memilih material ramah lingkungan yaitu kayu, ya udah. Tapi bisa dibandingkan ketika itu di-compare dengan contoh, bukan bahas tentang perawatannya, tapi bahas tentang keawetannya. Itu bisa. Gitu. Kalau membahas tentang keawetannya, itu juga bisa sebenarnya itu bisa di-compare. Gitu. Kalau kita ngomongin perawatannya itu juga bisa di-compare. Misalkan contoh, saya mau tanya sama si
Adit. Ada di situ Adit. Semoga nggak main HP. Ada kan? Oke. Ada, Pak. Kamu tahu nggak material lapisan HPL, tahu kan? Tahu, Pak, tahu. Oke, tebelnya HPL berapa mili tahu nggak? Apa ya? 2. Tipis. Ya tipis ya. Oke, tipis itu berapa mili? Kira-kira kamu tahu. Ini capek nggak? Kalau 3 3 mili ketebalan itu. 1,5. Ya oke ya. Antara 1 sampai 2 mili ketebalan HPL. Ya kita cermati dulu nih HPL. Kita bahas mengenai material ini, material yang dari industri ini. Ya. Oke, kamu mute dulu nggak apa-apa. Ya. Material HPL ini yang 1 mili tadi diaplikasikan di triplek ketebalannya 2 cm. Oke ya. Oke. Kemudian sama kayu yang ketebalannya sama-sama 2 cm. Ya. Kalian cermati, kalian bandingin nih. Nah, ini bisa dibandingkan. Oke, kalau kita ngomongin sisi perawatan, lebih susah mana perawatannya? Saya mau tanya sama Lintang. Lebih susah mana, lebih gampang mana? Kayu, Pak. Lebih susah mana? Kayu? Iya. Kenapa? Karena kalau HPL kan sintetis gitu ya. Terus? Nggak gampang lapuk gitu, Pak. Nggak gampang rusak. Oh, HPL nggak gampang lapuk. Lalu si kayu gampang lapuk gitu. Ya mungkin beberapa kayu ada yang gampang lapuk. Oke, beberapa kayu tapi lebih awet HPL gitu ya berarti ya. Iya kayaknya, Pak. Ya, ini satu hal yang ilmu yang salah menurut saya. Gitu. Jadi ini yang harus diluruskan. Kalau kita ngomongin perawatan, kamu ngelap HPL tiap hari. Misalkan kamu pakai meja, kamu beli materialnya HPL. Nih, kamu akan membuktikan suatu saat nanti kamu akan tua. Kamu akan dewasa. Kamu akan buktiin mana yang lebih awet. Nah, kamu lap itu tiap hari kamu lap. Kan kamu bersihin nih meja kayu sama meja HPL tadi ya. Kamu lap itu tiap hari. Kamu lap. Cepetan rusak mana? Kamu buktiin sendiri. Saya nggak mau memprovokasi. Cepetan rusak mana? Cepetan rusak mana, kamu akan tahu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan jawaban ini kamu simpan aja gitu. Untuk pelajaran nanti kamu ya, kamu akan paham itu. Nah, ini persepsi yang kadang keliru soal. Jadi jangan sampai menyepelekan material alam. Kamu lahir dari kota mana? Saya, Pak, dari Cikarang, Pak. Sekarang, oke. Ada nggak di rumahmu furniture yang materialnya HPL? Ada, Pak. Ada. Apa itu? Laci gitu, Pak. Laci. Iya. Laci sama meja atau laci aja? Masa? Iya, sama mejanya. Sama mejanya, oke. Nah, kamu ada nggak material furniture yang materialnya itu dari kayu? Ada. Sebelum kamu lahir itu barang udah ada apa belum? Belum. Hah? Belum ada. Artinya itu beli baru ya? Iya. Coba, ya, dua-duanya ini beli baru ya? Coba nanti kamu hitung 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kamu udah punya anak atau punya istri, udah punya suami, kamu cek awet mana? Ya. Iya, Pak. Kamu cek nanti awet mana? Oke. Jadi ini adalah prinsip, ini adalah konsekuensi. Saya sudah berapa puluh tahun mandi saya.
Itu saya ngelap ini HPL atau terkota kosit itu saya ngelap itu lama-lama warnanya hilang karena itu print-printan, itu di print. Nah kalau kamu mau ngelap kayu, gimana dia hilang? Orang itu berpori-pori sampai dalam. Coba bayangin aja. Itu. Nah, itu salah satu studi kasus. Kadang kita salah persepsi. Furniture kayu umurnya jauh lebih panjang daripada furniture yang dari particle board yang dilapis HPL atau triplek yang dilapis HPL. Jauh lebih kuat kayu, apalagi dia ditaruh di outdoor. Kita bicara furniture dua ini ditaruh di outdoor, dua-duanya di hujan-hujannya, pasti akan hancur salah satu. Yang cepat hancur adalah HP. Kita nggak bisa pungkiri. Itu akan pecah, akan sobek, akan bla 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 bla. Oke, Fabrianto Rajasa, kemarin kamu ke Lombok kan? Iya Pak. Oke, kamu naik pesawat nggak? Iya naik pesawat Pak. Oke, lantainya di bandara Lombok itu ada nggak yang dia terkelupas-kelupas? Nggak perhatiin Pak. Ada Pak. Nah, kamu tahu nggak yang terkelupas itu materialnya apa? Karpet Pak. Bukan karpet, vinil. Ya, materialnya vinil. Coba saya tanya, vinil sama material tegel kuat mana? Tegel Pak. Ya kan? Nah itu maksud saya. Gitu. Jadi jangan keliru kadang, material industri belum tentu. Dan itu masalah tentang konsekuensi, masalah tentang pemilihan. Gitu. Makanya ketika kalian mahasiswa, menurut saya kalian yang namanya mahasiswa, kalian bisa mix desain apa di dalam studio perancangan, karena kalian bisa belajar banyak hal. Jadi jangan terbatas oleh material industri, menurut saya itu penting. Karena saya udah bilang ya, ribuan orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang itu melakukan hal yang sama. Gitu loh. Kalau kalian nggak mau jadi pembeda, ya akan kalah. Itu sama yang lainnya. Ini penting ini. Kalian besok akan tahu. Itu masalah sepele tapi kayaknya nggak bisa disepelekan. Ya. Oke. Kemudian ini materialnya rata-rata yang menggunakan kayu solid wood. Ini juga sama. Nah ini masalah konsekuensi. Ini dindingnya menggunakan material kayu. Memang itu outdoor kayu. Wah bahaya emang. Akan lapuk. Tapi ini mendesainnya itu fokusnya itu estetika. Dilihat ini estetika, lalu dia ngomongin tentang bahwa arsitektur adalah sifatnya sementara. Dia jadi pengen senang merenovasi. Kemungkinan seperti itu. Karena nanti suatu saat akan lapuk atau apa segala macam. Tapi kalau si outdoornya ini nggak kayu, misalkan triplek, wah nggak ada 1 tahun remuk, hancur. Nah dia pengen menampilkan kayu karena keotentikannya, karena materialnya, gitu, ya, material yang bisa menghangatkan suasana, bisa meromantiskan suasana atau apa segala macam. Nah, terus kemudian compact living ini berdasarkan pemerintah juga disebut sebagai rumah susun. Kalau ini tuh arahnya tiny house atau sekarang tuh lagi tenar-tenarnya small living house atau small living space. Kalau compact living ini bahasa gaulnya, tapi bahasa yang sederhananya adalah rumah susun, perusunawa.
rumah susun yang ada di Kalibata ini ya, atau rumah susun yang berada di Tanah Abang ini, permasalahannya banyak. Nah, apa itu permasalahannya? Nah, kalian bisa survei besok, cari tahu data-datanya kayak gimana, apa segala macam. Ini lucu ini prestasinya. Ini keuntungannya. Apakah ada tidak regulasi atau pasal tentang compact living atau rumah susun yang disusun pemerintah? Sebenarnya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ini pasti ada undang-undangannya. Kalian nanti bisa baca ya di Google Classroom. Ini ada ergonominya juga, ada sistem sirkulasi. Sayang ini kebanyakan tulisan menurut saya. Ini layoutnya ya, ada zona publik, private, semi publik, service. Terasnya kecil, dapurnya kecil, kamar mandinya juga kecil. Makanya saya bilang tadi keterbatasan. Banyak kan harus kecil. Kemudian ini zonanya ya. Nah, publiknya ada teras, menerima tamu, bersosialisasi dengan tetangga. Sebenarnya ini publik ini kalau ini terasnya ada di belakang, ini juga ini bukan lagi publik ini. Kalau terasnya di belakang berarti ini private. Tapi kalau terasnya di depan itu baru dia bisa menerima tamu. Karena biasanya kadang di Rusunawa itu teras itu di belakang, jadi depannya itu nggak ada teras, langsung kamarnya langsung gitu. Ini zona, area, dan aktivitasnya. Terus kemudian furniture-nya. Furniture-nya itu biasanya ada yang memakai HPL atau multiplex. Jadi kalian nanti di furniture diajarkan dua hal. Yang pertama itu kayu. Kayak saya kemarin memberikan masukan juga, harus ini anak-anak ini harus tetap belajar HPL atau multiplexan. Karena ya biar bagaimanapun juga mereka biar bisa merasakan bagaimana sih mendesain pakai HPL. Jadi paling nggak ada alternatif. Kami juga bisa pakai kayu. Ini contoh-contohnya ini. Ini bisa disebutkan bunk bed atau dormitory. Bawaan. Ini compact living, tapi yang di landed ya. Nah ini nyebutnya apa nih sebelah kanan ini? Nabila. Ini kanan ini kita nyebutnya apa? Nabila? Iya, Pak. Ini apa ini? Kanan ini termasuk apa? Ruang apa? Area apa? Mezanin bukan, Pak? Ya benar. Jadi area mezanin ini. Ini kalau zaman dulu namanya loteng. Jadi sekarang namanya mezanin. Ini saya buka contohnya ya, contoh dari kakak kelas kalian.
yang pernah di-share di grup sama Bu Tantri. Nah, ini kalian sudah harus baca ya. Oke, sekarang kita kelas ini kan judulnya asistensi. Jadi kelompok 1, 2, 3 habis ini kita asistensi. Jadi presentasinya nggak sekarang, tapi presentasinya minggu depan. Jadi ini judulnya asistensi. Jadi kalian bisa asistensi saya dimulai dari kelompok 2 dulu, baru 1, baru 3. Silahkan kelompok 2. Bisa diskusi atau sharing mengenai kalian udah nyiapin apa